Saya adalah seorang dokter yang saat ini masih bertugas di NTT, di Indonesia Timur, jauh dekat sekali dengan perbatasan. Saya adalah mama dari seorang anak yang mengalami gangguan pendengaran. Nama anak saya Daryl, usianya saat ini 4 tahun. Dia terdeteksi gangguan pendengaran saat Daryl masih berusia 2 tahun. Dan akhirnya kami baru memutuskan untuk Daryl menggunakan alat bantu dengar kurang lebih saat Daryl berusia 3 tahun 7 bulan. Saat itu kami metes ulang pendengarannya dan terdeteksilah bahwa Daryl mengalami gangguan pendengaran sedang dan berat. Nah, hal yang juga tidak kalah pentingnya adalah habilitasi yang tepat. Memang kita disodorkan sekian banyak tawaran tepat habilitasi, tapi saya memilih Gema Learning School karena saya tahu Gema adalah yang terbaik di bidangnya. Kami juga melihat bahwa Gema memiliki habilitationist yang sangat-sangat ahli di bidangnya. Mereka sangat terlatih dan akhirnya kami memilih untuk memasukkan Daryl di Gema Learning School. Hal ini terbukti Bapak Ibu. Begitu Daryl masuk di Gema Learning School, percepatan belajarnya luar biasa. Hanya dalam waktu 1 minggu dia sudah mulai bisa membaca kata-kata. Dalam waktu 1 bulan dia sudah bisa belajar membaca dengan cepat sebuah kalimat. Dan itu sungguh luar biasa. Kenapa? Karena saya sebelumnya berulang-ulang mencoba mengajari anak saya mengajari sendiri untuk belajar membaca. Hal yang simpel aja, belajar membaca. Bukan membaca lah, kita bicara menghafal huruf-huruf aja. Itu bahkan dia tidak bisa lakukan Bapak Ibu. Tapi begitu dia masuk di Gema, entah dengan cara bagaimana, saya juga begitu amazed melihat kemajuan perkembangannya yang luar biasa. Daniel. Betul. Tapi bukan hanya tentang membaca. Ya, membaca mungkin untuk anak usia 4 tahun itu masih terlalu dini. Tapi saya katakan itu hanyalah sebuah bonus. Yang saya dapatkan ini lebih penting, yaitu kemampuan pemahaman Daryl, kemampuan bicaranya yang sangat melesat luar biasa. Saat ini bicaranya sudah normal dengan suara yang jernih bening seperti anak-anak normal lainnya. Oma dan Opa tinggal di kota apa? Kota Lampung. 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 Kalau Dedi tinggalnya di kota apa? Semarang. Iya. Kalau Papa dan Koko tinggalnya di mana? Kota Kelva. Selain itu juga kemampuan kognitif, kemampuan menganalisis berbagai hal, kemampuan matematika, semuanya berkembang secara maksimal. Hal itulah yang saya dapatkan di Gema. Ya, saya lihat Gema Learning School adalah satu-satunya sekolah terbaik yang mengajarkan anak-anak gangguan pendengaran secara multidisiplin. Ya, dan selain itu, hal yang saya dapatkan benefitnya dari Gema adalah hubungan dan komunikasi yang baik antara habilitationist, Busan sebagai pengatur program, dan orang tua. Sehingga saya dengan mudah menyampaikan apakah kekurangan dan kelebihan anak saya. Sehingga program belajarnya dapat dibuat sedemikian rupa sehingga sangat fitted in ke anak ini. Dia bisa tahu tempat-tempat di mana menstimulasi Daryl secara maksimal. Ya, secara luar biasa dia berkembang maksimal dan bahkan saat ini di usianya yang baru 4 tahun 1 bulan dia sudah bisa mengarang sebuah cerita panjang Bapak Ibu. Cerita. Suatu siang Daryl melihat ada bapak jogging di jalan setapak. Dia capek, jadi dia beristirahat di gazebo. Kemudian ada anak laki-laki sedang bermain panjatan. Dia badannya sehat. Selain itu ada juga anak perempuan. Aku tidak ngomong tentang anak perempuan yang ini. Nah, harus ada bangku biar kalau ada orang yang capek duduk di bangku, beristirahat di bangku. Betul. Sungguh luar biasa perkembangan anak saya walaupun baru 3 bulan bersekolah di Gema. Saya sangat bersyukur
Tuhan mempertemukan saya tempat yang tepat untuk bisa melihat perkembangan Daryl begini pesan. Saya rasa Bapak Ibu memang banyak sekali pertimbangan kita untuk menyekolahkan anak kita di tempat-tempat tertentu ya. Salah satunya saya lihat biaya yang besar juga menjadi pertimbangan. Hal ini juga menjadi pertimbangan kami Bapak Ibu. Melihat saya dari NTT ya sangat jauh sekali, saya harus mengorbankan waktu, tenaga dan biaya yang sangat tidak sedikit. Saya harus berkorban 3 bulan saya mengambil cuti, tidak bekerja, semua pekerjaan dan praktek saya tinggalkan demi menunggu anak saya sekolah di Tangerang. Tapi pengorbanan ini tidak sia-sia Bapak Ibu. Pastikan Anda memilih tempat yang tepat sehingga pengorbanan Anda juga tidak akan menjadi sia-sia. Bagaikan saya melihat perkembangan anak saya begitu puas. Apa yang kita bayar sekarang adalah investasi masa depan anak kita. Kita pilih tempat yang tepat, kita pilih guru yang tepat, kita pilih alat yang tepat, sehingga anak kita akan memiliki masa depan yang terbaik seperti anak-anak normal lainnya. Jangan kita punya mimpi yang kecil, karena langit kita adalah batasan kita. Bagaimana kita berpikir sedini mungkin untuk mensukseskan anak kita, itu adalah bekal yang kita tanam untuk masa depan anak kita nantinya. Semoga kita bisa bergandengan tangan sama-sama untuk membawa masa depan yang sukses bagi anak-anak gangguan dengar. Terima kasih. Pesan dan catatan. Sebagai orang tua yang memiliki anak dengan masalah pendengaran, kita harus fokus pada solusi. Jangan fokus di permasalahan dan pertimbangan-pertimbangan yang akan menghalangi keputusan kita. Tapi, bertindaklah sesegera mungkin. Tindakan kita merupakan investasi untuk masa depan anak kita. Kita harus berani mimpi. Langit adalah batasan kita.